Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Konveksi Tambang Yogyakarta. Ya, kali ini kami kedatangan tamu dari teman kami di daerah Bantul, dari Mas Yahya. Nah, ini Mas Yahya. Mas Yahya dari Mushroom Screen Printing. Mushroom Screen Printing ya. Jadi jamur ya artinya ya. Mushroomnya jamur ya. Awalnya dulu katanya beliau ini adalah budidaya jamur. Nah, terus nyambung namanya di Mushroom Screen Printing. Nah, kedatangan teman-teman dari Mushroom Screen Printing ini adalah untuk sharing tentang proses pembuatan kemeja. Jadi di Mushroom Screen Printing itu saat ini yang sudah lancar berjalan itu adalah kaos ya Mas ya. Kaos, hoodie, jersey ya, yang kain-kain kaos lah ya modelnya ya. Nah, mereka ingin juga menambah segmen produksi ke kemeja, jaket dan lain-lain ya. Cuma tahapannya nanti di kemeja dulu, gitu kan? Oke, berarti nanti kita hari ini akan diskusi dulu pertama tentang pola. Karena basic dari kita belajar sesuatu tentang busana itu adalah dari pola. Kalau kita sudah tahu bentuk polanya, sudah tahu pemecahan polanya seperti apa, proses selanjutnya pasti benar. Tapi kalau dari pola sendiri sudah salah, proses selanjutnya pasti salah semua. Siap, mungkin saya ajak teman-teman cek ke sana, ke tempat cutting. Oke, kita langsung ke sana aja ya. Baik, kita sekarang sudah ada di meja untuk pembuatan pola. Ini kita sudah sediakan satu pola size S ya, sebagai sampel aja. Ini adalah pola kemeja dan rencananya kita akan bikin pecahannya seperti ini. Mungkin bisa dijelasin, ayo proses tahapan awalnya itu gimana? Biasanya ya Mas, kalau info ini seperti ini juga dulu gitu. Terus nanti kemudian badan depan belakangnya baru dipecah gitu. Ini dari badan depan dulu aja ya. Nah, ini kan gambar sakunya ini ada dua gambar. Ini warna abu, yang ini warna dongker. Jadi ini harus dipecah juga buat sakunya. Tak gambarin gitu ya. Ini titik, ini biasanya ini ada titik saku dari kita. Ini tutupnya, bagian dari titik saku ini dari sakunya. Ini lebarnya 12. Jadi kita bikin panjangnya 13 cm. Perhatikan dulu. Ini kan ada reflektor ya. Jadi kita harus mempertimbangkan nanti kalau ditutup, nanti reflektornya itu tidak mengenai tutupnya. Kita juga harus mempertimbangkan. Ini tutupnya, biasanya kalau tutup itu lebarnya itu tingginya 5 cm. Nah, ini berarti kan sekitar 5 cm gini. Nanti untuk tutupnya sekitar sini. Ini pintu mecah ya sedikit. Reflektor sendiri biasanya berapa cm? Ini ukuran 2,5 cm. Nah, Kalau untuk reflektor tergantung request ya. Jadi ada yang ukuran 2,5, ada yang ukuran 5 cm. Umumnya yang dipakai itu. Ini tergantung requestnya orang berapa. Nanti kita sesuaikan ukuran reflektor pada pecahan pola yang harus ada. Ya gulungan ya. jadi sakunya itu nanti yang warna abu, ini abu, nanti ini yang warna dongker. Nah, cara motongnya nanti ini dari sini nanti sampai ke sini dulu. Itu yang berwarna dongker. Terus yang warna abunya dari proses ini sampai ke sini. Nah, ini tadi untuk hasil jadinya nanti. Iya, hasil jadinya nanti di tempat ini. Kenapa kok motongnya harus di bawahnya? Ada proses penambahan jahitan itu
Nanti kalau nggak ada nanti semakin berkurang. Ya. Oh iya, untuk acuan titik ini tadi standarnya berapa ya? Kalau kita itu standar. Nah, ini 20,5. Nah, kemudian dari kanan kirinya itu ada standarnya atau seperti apa? Ini Ya. biasanya dari sini ini ada 10,5. Nah, tapi ini buat plaketnya itu ya, ini kita bikinnya 4,5 cm. Kalau dari pinggir berapa? Kalau dari matang berapa? Matangnya di sini, berarti 4,5 ini. Nah, 4,5 ya. iya. 4,5 cm. Kalau berarti yang ujung sini menyesuaikan 4,5 dari titik sini ya? Iya, udah jadi apa? Sini sisanya. Sisanya aja gitu. Sisanya aja gitu. Kalau lebar tutup saku itu kalau dari kita itu SML itu 12, nanti ke XL ke double itu biasanya 13 cm. Berikutnya 1 cm. Tulisnya 1 cm. Panjangnya ngikutin 13 kali 14 biasanya. Kalau 12 kali 13. Biasanya seperti itu. Nah, dari sini juga, dari sini itu nanti buat potongan aku sama dompernya gitu. Jadi nanti hasil jadinya di sini. Sama ya Mas ya. Soalnya ini kan bagian itu depan belakangnya sama. Nah, ini bikinnya sama seperti ini. Ini acuan buat nanti potongannya. Gitu. Nanti hasil jadinya di tengah-tengah ini. Hasil jadinya di tengah-tengah ini. Nanti masangnya reflektor itu kita bagi dua. Jadi ke atas berapa sen? 2,5 itu berarti sekitar 1,25 ke atas, 1,25 nanti ke bawah. Jadi nutupin sambungan. Iya, Betul, intinya reflektor itu nanti di tengah-tengah sambungan. Iya. Sama kalau kalian mau mecah pola ya, mecah pola yang polanya itu sambungan, nyambung badan depan dan belakang, pastikan poin sini itu sudah ketemu ya. Nah, di kerongan atas itu sudah ketemu. Titik ini yang penting. Kalau bawah nanti bisa menyesuaikan. Jadi yang penting itu di sini. Setiap mau mecah pola kemeja dan itu ada hubungan depan dan belakang, sini harus pas dulu. Kalau situ nggak pas, nanti pasti ketika dijahit nggak akan ketemu. Dan garis putus-putusnya ini hasil jadi untuk reflektornya. Iya, kemungkinannya kan di sini. Ya, jadi saya review dari hasil pecahannya ini adalah, nah, kelihatan desainnya bahwa pada saku itu nanti nabrak ya. Jadi saku itu terbagi menjadi dua warna kain. Nah, nanti pecahannya jadi seperti ini. Set. Ini untuk reflektor yang atas. Kita lihat lagi ya. Nah, reflektor yang atas yang nabrak saku itu nanti yang ada garis putus-putusnya ini. Nanti lurusnya ini. Kalau yang bawah itu karena dia tidak kena kombinasi atasnya, jadi tinggal sesuaikan aja kira-kira dari saku itu berapa sentimeter. Kalau ini kan kurang lebih 1 cm. 1 cm dari saku bawah, jadi diposisikan aja. Poin paling enak kalau kalian pecah pola atau bikin pola itu digambar kira-kira tempelan jadinya itu seperti apa. Kayak ini kan saku, ini gambar ukuran jadi saku. Lebar 12 cm, kalau ukuran SML tingginya rata-rata berapa ya? 14 ya? Tingginya 13 ya, sama kalau sampai ketutup jadi 15 cm. Jadi ini ke sini ini 15 cm, ini ke sini ini 12 cm. Kalau ini sampai di badan sakunya saja itu sekitar 13 cm. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Yahya, bagaimana cara motongnya ketika kita plotkan dia di kain, karena kain grill itu memiliki serat. Nah, ketika kita motong itu seratnya harus sama, harus searah, nggak boleh kita arahnya sudah benar, sudah lurus gini, tapi ketika nanti kalian motong saku karena ada tempat space-nya biar cukup, akhirnya dibikin malang, itu nggak boleh. Nanti pertama dari segi ketika kita lihat nanti bentuk sakunya ini jadi, ketika saku itu jadi nanti kelihatan bentuknya itu aneh gitu, nggak serasi gitu. Jadi serat harus sama. Kalau kita pakai yang boleh malang itu paling di bagian
Mentok di bagian manset sama kerah ya, sama bagian kerah. Karena itu nggak begitu kelihatan. Nah ini saya kenalin pola-pola nama-nama bagian pada pola kemeja. Ini adalah badan depan. Bedanya badan depan sama badan belakang itu apa? Kalau kemeja, badan belakang itu lebih panjang daripada badan depan. Karena kemeja itu rata-rata bahunya nanti turun. Jadi ketika dipakai dia seperti ini. Nanti kalau dipakai di badan orang beneran dia bahu ini turun. Gak jatuh, beda dengan kaos. Kalau kaos ketemunya nanti di belakang sini. Agak belakang, tapi kalau baju dia turun bawah sekitar 2 cm. Kalau lebar jadinya badan depan sama badan belakang itu harusnya sama. Ini kan mentahnya, tapi nanti tinggal kebuang untuk jahitan aja. Kalau ini jahitan, yang kebuang di bagian sini pinggir ya. Kalau badan belakang, ini badan belakang, nanti yang kebuang bagian pinggir sini 1 cm kurang lebih. Kalau kemeja polanya terlihat lebar, ini terlihat lebih lebar kan, terlihat lebih lebar yang depan kan. Nah karena ini ada lipatan untuk plaket yang dilipat ke dalam itu. Kalau tidak memakai plaket luar, kalau memakai plaket luar ya dia nanti yang bagian kiri itu akan ditimpa oleh plaket luar. Kalau yang bagian kanan tetap masuk ke dalam. Bagian kanan itu yang kena kancing. Nah ini loh lipatan ini, nah kan dilipat ini. Nah itu segini bagiannya. Kalau nyocokinnya lebarnya udah pas belum? Dari sini, pinggir sini sampai sini harus sama dengan dari sini sampai sini. Terus yang lain selanjutnya adalah kerah. Ini adalah kerah, daun kerah. Ini adalah bagian kerah berupa kaki kerah. Daun kerah dan kaki kerah itu masing-masing nanti akan diberi kain keras. Ya, kain keras supaya kerahnya itu kaku dan tegak gitu loh. Itu terus ke sini ada lengan. Lengan kanan dan kiri itu polanya sama, bentuknya sama, yang bedain adalah depan dan belakangnya saja. Terus yang berikutnya adalah manset. Nah ini dia. Jadi kalau kita lihat lengan panjang, kebetulan ini lengan pendek ya. Kalau nanti lengan panjang di sini tuh ada manset. Coba yuk kasih lihat di bawah sini. Nah ini ya, ini contohnya belum di finishing ya, ini baru dari jahit. Nah ini yang disebut manset. Manset itu ujung lengan. Ujung lengan karena biasanya di sini akan dikasih kancing satu. Pasangan dari manset itu ada apa aja? Ini ada slit. Slit besar. Slit besar itu ini polanya, slit besar. Terus slit kecil itu ini. Nah ini adalah slit kecil. Ini pola wajib ketika teman-teman membuat bentuk manset yang seperti ini. Ada juga bentuk manset yang langsung, jadi langsung di potongan sininya. Nah itu tidak menggunakan belahan lengan itu langsung di sini, jadi dia tidak menggunakan slit. Kalau ini kan membelah lengan. Jadi pola lengan ini yang utuh ini kita belah di sini. Dibelah ini sekitar berapa senti ya? 11 cm. Terus komponen berikutnya ada skoder. Ini skoder ya. Skoder itu tempatnya di bahu sini. Nah di sini ini skoder pangkat ya. Pangkat atau skoder. Kalau ini tergantung request. Umumnya sih pada pakai, tapi ada juga yang nggak pakai. Nah, seperti ini kan nggak pakai ini. Ini nggak ada skodernya karena tergantung peruntukan baju itu untuk apa. Terus ada juga saku. Nah, kalau saku standar ini saja. Nah saku seperti ini. Kalau saku ini kan cuma kotak aja, ukurannya tadi sudah tak sampaikan yang tadi itu. Kalau tutup saku rata-rata tingginya berapa yuk? 5 cm. Lebarnya sama, lebarnya harus sama ya. Jadi saku, tutup saku sama badan saku itu harus sama. Nek nggak sama nanti bisa lebih lebar tutupnya, lebih kecil tutupnya, nanti nggak rapi. Nah kalau di kami ada lagi satu komponen yang namanya tali lengan. Kebetulan ini nggak ada ya. Nah jadi tali lengan itu fungsinya untuk ngaitin. Kalau di video kami yang sebelumnya saya pernah bahas di kemeja FM remote itu ada tali lengannya. Jadi ada tali lengannya di sini, fungsinya ketika ini dilipat ya. Jadi ini dilipat ke atas gitu, dia sudah langsung kekunci sama tali lengan yang kita bikin. Nah paling penamaan ya, komponen itu biasa disebut kan sering banget nih kemeja itu modelnya pisahan sini.
ya toh. Ini ada list, belakang sini ada list kayak gini nih. Nah gini, nah kayak list kayak gini. Nah ini disebut, kita menyebutnya ini yuk belakang. Yuk namanya yuk. Bahasa ini umum banget sih. Yuk itu di penjahit luar pun juga sama, nyebutnya biasanya yuk. Kalau badan depan ya nanti bilangnya yuk depan. Yuk itu adalah potongan bagian badan depan yang lebih kecil daripada bagian yang lainnya. Nah itu materi dasar pemulaan kemeja seperti itu. Yang penting paham pola dasarnya, ketika mau mecah itu nanti diplot gambar yang diinginkan seperti apa. Asalkan pokoknya diplot maunya jadinya di mana. Ini tinggal habis itu ngikutin jahitannya kan dilebihkan 1 cm ke atas, 1 cm ke bawah. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau lihat-lihat soal pemecahan kemeja, ke depan kita di channel ini juga akan membahas tentang beberapa pola yang akan kita pecah. Mungkin bisa teman-teman lihat di situ buat kita saling berbagi dan sharing di dalam channel ini. Silahkan kalau ada masukan silahkan dimasukkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.